Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Dewi Putra dengan NIM 17410200032 dari Prodi S1 Teknik Komputer Universitas Trisakti angkatan 2017. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Deteksi pada CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia menggunakan Convolutional Neural Network. Yang melatar belakangi tugas akhir saya yaitu penyandang tunarungu. Penyandang tunarungu itu sendiri merupakan seseorang dengan gangguan dalam pendengarannya sehingga mereka membutuhkan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Di Indonesia itu sendiri sudah memiliki bahasa isyarat yang resmi yaitu SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia yang diresmikan pada tahun 1994 oleh keputusan Mendikbud. Namun di sini permasalahannya orang masih cukup awam dengan bahasa isyarat sehingga dalam berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mengalami kesulitan sehingga dibutuhkan suatu sistem yang bisa mendeteksi bahasa isyarat. Pada tugas akhir ini menggunakan salah satu algoritma dari deep learning yaitu Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network itu sendiri biasa digunakan untuk pengklasifikasian gambar. Jadi dari data input berupa gambar, lalu nanti secara outputnya akan berupa prediksi dari gambar sesuai dengan kelas yang diinginkan. Untuk arsitektur dari CNN itu memiliki dua, yaitu feature learning dan classification. Pada feature learning di sini terdapat layer bernama konvolusi, yaitu untuk mengekstrak fitur dari gambar, nanti outputnya berupa matrix dan ada nilai-nilai dalam setiap matriksnya. Lalu dilakukan biasanya disebut downsampling. Di sini downsampling biasanya digunakan max pooling atau average pooling. Di sini fungsinya adalah mereduksi dari output konvolusi sehingga untuk memudahkan komputasi nantinya pada saat training. Lalu setelah dari feature learning maka masuk akan ke classification. Namun sebelum masuk ke classification akan dilakukan flatten terlebih dahulu. Flatten di sini berfungsi merubah gambar yang tadinya 2 dimensi menjadi 1 dimensi sehingga nanti pada saat pengklasifikasian di classification akan bisa dilakukan secara linear. Untuk pengambilan pada dataset saya menggunakan webcam HD webcam Logitech C920. Di sini dataset yang digunakan yaitu adalah 6 bahasa isyarat, yaitu adalah 3 kata ganti orang, kamu, saya, dan dia, lalu ada 3 ganti perasaan, cinta, maaf, dan sedih. Baik, di sini saya akan memperagakan bahasa isyarat yang saya gunakan. Yang pertama adalah 3 kata ganti orang. Yang pertama adalah saya. Lalu yang kedua adalah kamu. Lalu yang terakhir adalah dia. Lalu 3 kata ganti perasaan, yaitu adalah cinta. Yang pertama adalah cinta. Lalu yang kedua adalah maaf. Dan yang terakhir adalah sedih. Seperti ini. Baiklah, sini saya akan contohkan pengujian pada program saya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita siapkan dulu data-data yang digunakan. Ini adalah program yang akan kita gunakan, itu adalah image processing, data testing. Training saya akan tunjukkan saja nanti prosesnya, tidak saya jalankan, tapi karena kita sudah ada hasil trainingnya yaitu model ini yang kita gunakan sebagai acuan prediksi. Lalu untuk upload di Google Drive, pertama masuk ke Google Drive, itu dimana kita akan gunakan sebagai data directory. Lalu untuk penempatan itu tidak ada batasan, terserah kita ingin tempatkan di mana. Yang penting itu datanya mudah untuk diakses. Pada kasus saya datasetnya saya letakkan di sini, folder tugas akhir, dataset. Nah, ini untuk data training saya ada di sini. Ya, di sini cinta dan 5 bahasa isyarat yang lain. Lalu untuk data testing juga berada di folder dataset. Nah, ini juga ada 5 folder bahasa isyarat dan saya akan buat satu folder lagi, temp. Ini adalah saya contohkan nanti adalah untuk hasil dari image preprocessing. Untuk mengakses program di Google Colab itu setelah kita upload, ya untuk uploadnya itu hanya klik kanan pada data yang folder yang dituju,
lalu upload files seperti ini, lalu kita cari file yang ingin diupload seperti ini. Ketik open gitu aja, nanti secara otomatis akan terupload. Secara singkat untuk upload seperti itu. Lalu untuk akses programnya kita hanya double klik pada ini, langsung akan otomatis terbuka ya seperti ini. Nah, kita masuk ke programnya. Ini adalah program untuk image preprocessing. Ya, ini untuk Google Drive-nya sudah termounting atau terakses. Untuk direktorinya sudah saya ubah ke detail spesifik di mana dataset saya gunakan library. Nah, untuk simpan, variabel simpan adalah variabel di mana data hasil image processing akan disimpan. Lalu untuk path ini adalah variabel di mana data yang akan dilakukan image preprocessing. Lalu saya jalankan saja. Ya, berhasil disimpan. Kita lihat pada folder tab. Ya, ini adalah hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil image preprocessing. Image processing sendiri itu dilakukan karena ketika data asli yang dimasukkan tidak dilakukan proses apa-apa, itu akan menghasilkan program akan mendeteksi bahwa itu hanya orang saja. Jadi diklasifikasikan hanya orang saja, sehingga perlu dilakukan image processing untuk memfokuskan program pada bahasa isyaratnya. Sini untuk data trainingnya, persingkat saja, tidak saya jelaskan trainingnya, prosesnya. Saya jelaskan saya gunakan apa saja. Sini saya gunakan image data augmentasi untuk menambah variasi pada dataset saya. Nah, di sini untuk arsitektur saya gunakan 5 layer. Sebenarnya untuk arsitektur tidak ada yang paten. Kita coba hasil terbaik dari percobaan seperti itu. Adalah model summary. Nah, di sini proses trainingnya nanti akan terlihat pada hasil terakhir dia dihasilkan berapa. Nah, di sini seperti contoh sini hasilnya seperti ini, lalu bisa diplot grafiknya. Nah, yang terpenting adalah melakukan save pada model. Agar apa? Agar tidak perlu melakukan training berulang-ulang. Jadi ketika kita ingin melakukan prediksi, kita hanya memanggil ini model ini. Ya, saya akan contohkan. Ya, jadi seperti ini. Kita untuk menjalankannya hanya connect. Oke, setelah connect, lalu kita jalankan. Ya, akan meminta akses. Kita pilih Google Drive yang kita gunakan sebagai data directory. Kita sign in saja. Lalu kita copy kodenya, kita masukkan. Oke, nanti akan ada tulisan mounted seperti ini. Kita ubah changing directory-nya. Kita import library yang kita gunakan. Lalu sini kita akan load modelnya. Nah, kita coba load model 25 sebagai acuan prediksi. Setelah load, kita deklarasikan di mana data yang ingin dilakukan prediksi. Lalu kita jalankan. Ya, berarti kita lakukan gini. Kita masukkan data yang tadi kita sudah image preprocessing, kita jalankan. Ya. Maka ya akan muncul deteksinya. Karena tadi kita memprocessing salah satu bahasa isyarat yaitu cinta, maka akan terprediksi sebagai cinta seperti ini. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.